Shalom jemaat FIC yang ada di Chino, Los Angeles. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun melalui pelayanan virtual. Nah, hari ini sesuai dengan tema daripada gereja kita berbicara mengenai kasih Allah yang esensial atau kasih Allah yang hakiki. Maka pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan satu tema, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua pondasi di dalam pelajaran orang percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih yang pertama adalah kasih kepada Allah, ya. Nah, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, kasih yang pertama adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah adalah perintah Allah itu sendiri buat saudara dan saya. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan saya bacakan. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan." Artinya, kasih kepada Allah adalah perintah dan keinginan Tuhan bagi umat manusia. Kasih kepada Allah itu adalah karya Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Allah mau setiap orang percaya mengasihi Dia. Oleh karena itu, perintah yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya, yang pertama adalah kasihilah Allahmu. Bukti kasih kita kepada Allah terlihat kepada kesetiaan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12, "Maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu." Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kasih kepada Allah adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita buat saudara dan saya. Dan kasih kepada Allah itu ternyata terlihat dalam sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti setia dalam beribadah. Dia punya gairah dalam beribadah. Dia punya semangat di dalam beribadah. Sekalipun dalam situasi ini, ketika kita beribadah kita dibatasi, kita tidak bebas seperti dulu karena situasi dan keadaan. Tetapi ketika orang itu mengasihi Allah, maka tidak ada satupun yang menghalangi dia untuk setia beribadah kepada Allah. Nah, hari ini Tuhan memberikan hikmat dengan kemampuan dan teknologi yang luar biasa. Kita masih tetap bisa beribadah secara virtual. Saudara di rumah, dimanapun saudara berada, saudara masih bisa mengikuti ibadah. Ini juga harus menjadi satu gairah yang tidak boleh menghalangi saudara dan saya untuk beribadah. Karena beribadah kepada Tuhan adalah perintah Allah bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kasih kita kepada Allah terlihat ketika saudara tetap setia, tetap semangat, tetap gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu banyak hal di dalam Alkitab berkata ada kuasa ketika kita di dalam ibadah. Di dalam ibadah hati kita dipenuhkan dengan sukacita. Dalam ibadah hati kita dipenuhkan dengan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam ibadah ada kuasa yang memulihkan kehidupan saudara dan saya. Bahkan di dalam ibadah
Ada kuasa yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ibadah adalah perintah Allah. Karena di dalam ibadah di sanalah Allah akan mencurahkan kuasanya, kasihnya kepada setiap kehidupan saudara dan saya. Kasih kepada Allah itu juga akan muncul dalam kesetiaan kita dalam memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruskah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kesetiaan kita dalam memelihara dan melakukan firman Tuhan adalah bukti kita mengasihi Allah. Nah, apa sih? Yaitu hidup, di mana hidup kita menjaga sikap dan perlakuan kita untuk tetap tunduk dan taat kepada kehendak dan keinginan Allah, kepada ketetapan-ketetapan Allah, kepada perintah-perintah Allah, di mana kita harus menjaga kekudusan kita, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan, menjaga perkataan, perbuatan, dan tindakan kehidupan kita. Itu adalah tanda di mana kita mentaati, kita melakukan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena itu adalah gambaran atau bukti kasih kita kepada Allah. Jadi bukti kasih kita kepada Allah itu terlihat ketika apa? Ketika kita setia kepada Allah. Lalu yang kedua, ketika kita tetap melihara, melakukan setiap perintah dan firman Tuhan. Maka kebenaran-kebenaran seperti inilah yang seharusnya mendorong kehidupan saudara untuk tetap menjaga hati, mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena Allah adalah kasih dan setiap orang percaya di dalamnya ada Allah, maka kasih itu akan nampak dalam kehidupan mereka. Kasih kepada Allah adalah kasih di mana saudara punya gairah, semangat untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kasih juga kepada Allah terlihat ketika saudara memelihara kehidupan untuk mentaati setiap hukum-hukumnya, untuk mentaati setiap perintah-perintahnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, pondasi yang kedua yaitu mengasihi sesama. Kasih kepada sesama. Sebagaimana kasih kepada Allah, begitu juga kasih kepada sesama adalah perintah Tuhan itu sendiri. Perintah Allah, perintah Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya, kasih itu adalah kasih yang datang dari perintah Tuhan. Saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup dipenuhi oleh kasih. Perbuatan kasih harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Karena itu perintah Yesus. Jadi tanda kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi perintah Allah, perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kehidupan kasih di dalam orang percaya harus menjadi bagian hidupnya yang seutuhnya. Jadi DNA atau karakter kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kasih. Kasih adalah gambaran kehidupan saudara dan saya. Kasih adalah bukti dalam kehidupan saudara mengasihi Allah. Karena kasih itu adalah perintah. Nah, kasih kepada sesama adalah perintah Tuhan. Bagaimana misi, bagaimana rencana Allah boleh terjadi di dalam kehidupan manusia, itu hanya terjadi ketika saudara dan saya melakukan kasih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita lupa mengapa kita harus mengasihi. Karena ada perintah Allah. Jadi kasih adalah perintah Yesus itu sendiri. Kasih kepada sesama itu berasal daripada Allah. Kasih yaitu perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang percaya, bersumber daripada Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita melakukan kasih itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena hikmat, bukan karena kemampuan kita,
Tetapi dasar kasih dan perbuatan yang kita lakukan itu berasal daripada Allah, daripada Kristus itu sendiri. Kasih itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi. Jadi kasih yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena kita, tetapi karena Allah, karena Kristus yang ada di dalam kita, itulah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk memancarkan kasih kepada sesama. Kita tidak bisa menjadi orang yang sombong ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena pada dasarnya, prinsipnya kita, saudara dan saya tidak punya atau memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Tetapi jikalau kita bisa mengasihi orang lain, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita lah yang menggerakkan kita, akal budi kita, pikiran kita, roh kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu kasih kepada sesama. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi setiap orang yang mengasihi melakukan perbuatan baik, menolong orang, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai dan sukacita kepada orang, itu lahir daripada Allah. Oleh karena itu kita nggak bisa sombong kalau kita sudah melakukan segala sesuatu, karena yang kita lakukan semua itu lahir daripada Allah. Jadi orang yang lahir di dalam Allah atau Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara itu akan memunculkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kasih Allah itulah yang menggerakkan kita untuk melakukannya. Dan inilah yang menjadi sukacita kita di dalam Kristus. Inilah yang menjadi penghiburan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Sehingga dalam keadaan situasi apapun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kehidupan saudara dan saya tetap harus menjadi berkat. Tetap menjadi sukacita, menjadi pembawa damai kepada setiap orang. Karena apa? Kasih yang ada daripada kita bukan berasal dari kekuatan kita yang mudah dipengaruhi oleh situasi. Kalau situasi tidak menyenangkan, maka kasih kita seakan-akan drop. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi orang, menerima orang, melayani orang. Tetapi justru kasih Allah itu memampukan dalam situasi-situasi drop sekalipun, dalam situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, kita tetap bisa mengasihi. Karena apa? Karena kasih Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kasih Allah membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi orang yang tidak di dalam kasih Allah, maka buah-buahnya adalah kejahatan. Artinya, saudara dan saya dimanapun kita berada, dalam situasi seperti apapun, maka buah-buah yang harus muncul yaitu perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang lahir daripada Allah. Di dalam Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang menguasai kehidupanmu, yang mengontrol kehidupanmu. Ketika engkau melakukan hal yang jahat, engkau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tetapi dengan kekuatan Kristus yang ada di dalam hati kita, mengubahnya menjadikan perbuatan-perbuatan baik yang memberkati sesama kita. Yang berikutnya, kasih kepada sesama. Karena kita mengasihi Allah. Ini dasar mengapa kita mengasihi sesama. Jadi alasan perbuatan kasih atau perbuatan kasih adalah buah kasih kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang lain, itu karena buah kasih yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya kepada Allah. Kasih kepada Allah itu
yang membuat kita mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa dikatakan orang-orang yang mengasihi Allah tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Tidak mungkin. Inilah satu dasar pengajaran kebenaran firman Tuhan yang membuat iman di dalam Kristus berbeda dengan iman yang lain. Karena apa? Saudara, kasih yang kita lakukan itu bukan karena kepintaran kita, bukan. Tetapi kasih yang berasal daripada Allah. Dan ketika kita melakukan kasih itu bukan karena keinginan kita supaya nama kita dikenal, supaya nama kita dielu-elukan, supaya kita mendapat keuntungan, tidak. Jadi orang mau merespon baik, orang mau menghargai atau tidak menghargai perbuatan kasih kita, itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap mengasihi, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada setiap orang. Sekalipun perbuatan baik kita tidak dihargai, itu tidak akan menghalangi atau memberhentikan perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan itu berdasarkan apa? Kasih kita kepada Allah. Jadi situasi apapun, perlakuan orang apapun, itu tidak akan pernah menghalangi. Orang boleh membenci saudara tetapi tidak bisa menghalangi saudara untuk mengasihi dia. Orang bisa memojokkan, melukakan hatimu, mengecewakan engkau. Orang bisa menindas engkau, tetapi semua itu tidak akan bisa menghalangi engkau mengasihi mereka. Karena apa? Karena kita mengasihi Allah. Dengan mengasihi Allah, maka kita bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita. Orang-orang yang memperlakukan jahat terhadap kita. Orang-orang yang mengecewakan kita. Orang-orang yang merusak kehidupan kita. Orang-orang yang memojokkan, menyingkirkan kita. Orang-orang yang tidak menghargai kita. Kita mampu mengasihi mereka karena apa? Karena kasih kita kepada Allah. Kasih kepada Allah itulah yang membuat kita tidak memandang perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita. Itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kepada saudara dan saya. Jadi mengapa kita harus mengasihi sesama? Karena kita mengasihi Allah kita. Haleluya. Jadi jangan putus asa. Jangan kecewa untuk melakukan sesuatu yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita melakukan bukan untuk kepentingan pribadi kita. Keuntungan kita, enggak. Kita tidak mengasihi karena kita mengambil keuntungan supaya nama kita dikenal. Tidak. Kita melakukannya karena saudara dan saya mengasihi Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, lihat baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seseorang berkata mengasihi Allah, tetapi dia tidak bisa mengasihi sesamanya yang kelihatan. Bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi sesamanya yang kelihatan? Dan Alkitab berkata, orang-orang seperti ini dikatakan pendusta. Oleh karena itu bagaimana mungkin seorang Kristen tidak mengasihi orang lain? Bagaimana seorang Kristen tidak menunjukkan perbuatan kasih kepada sesamanya? Dan bolehkah kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan tetapi saudara tidak mengasihi sesamanya? Orang-orang seperti ini Alkitab berkata pendusta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih adalah DNA, identitas orang percaya. Dimanapun kita berada, disitulah kasih Kristus terpancar bagi setiap orang. Amin. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam tim, work dimanapun kita ada. Kita harus memancarkan kasih. Dan keberadaan kita harus memancarkan damai dan sukacita. Ketika kita hadir di rumah, istri dan anak-anak menerima dan merasakan damai. Suami, anak-anak merasakan damai. Orang tua merasakan damai. Kakak adik merasakan damai ketika kita hadir di dalam rumah. Kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita. Karena apa? Ada kasih Allah
yang mengalir. Dan bukti dari kasih Allah itu ketika kita mengasihi orang-orang yang ada bersama dengan kita, orang-orang yang kelihatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, itulah alasan kenapa kita mengasihi sesama. Karena apa? Karena kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah lah yang mendasari semua perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh karena itu, apapun respon dari setiap orang ketika kita melakukan kasih, tidak akan mempengaruhi. Dia tidak akan mengurangi kasih kita, perhatian kita, kebaikan kita. Karena kita melakukannya untuk Allah. Amin. Tuhan berkati. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah sesama itu? Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan tentu jelas. Sesama, siapakah sesama itu? Maka kita lihat dalam beberapa ayat kebenaran firman Tuhan di bawah ini. Nah, yang pertama, siapa sih sesama kita? Di dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi siapa sesama itu? Orang-orang yang memusuhi dirimu, orang-orang yang berlaku jahat itu adalah sesama yang harusnya merasakan kasih. Kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Jadi siapakah sesama itu? Itu adalah musuh-musuhmu yang tidak sepaham, yang tidak sehati mungkin, yang tidak punya keinginan, hobi, kesukaan yang sama. Orang yang begitu memojokkan saudara, orang yang begitu mau merusak, menghancurkan saudara, orang yang mau membuat saudara rugi, itulah orang-orang yang harusnya menerima perbuatan kasih di dalam kehidupan saudara. Siapakah sesama itu? Yaitu musuhmu, orang-orang yang berlaku jahat. Jadi kita tidak berlaku baik kepada orang-orang yang baik saja. Jikalau itu dilakukan Kristus, maka kita tidak akan pernah menerima keselamatan di dalam Yesus. Oleh karena itu Yesus datang bukan mencari orang-orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit. Orang-orang yang dikuasai oleh dosa, orang yang dikuasai kejahatan. Dan kasih Kristus harus terpancar dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Itulah ajaran yang luar biasa di dalam Kristus. Kita tidak diajar mengasihi orang yang baik sama kita. Jikalau hal seperti itu terjadi, maka seorang penjahat pun mampu mengasihi teman yang melakukan kejahatan, yang sama-sama melakukan kejahatan. Tetapi justru terbalik ajaran Kristen di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Kasihilah musuhmu. Jadi siapakah sesama itu? Dialah musuhmu. Orang yang berlaku jahat, orang yang mengucilkan kau, orang yang memfitnah kau, orang yang merusak usahamu, orang yang membatasi kehidupanmu, orang yang menghancurkan kehidupanmu. Itulah orang-orang yang harus merasakan kasihmu. Ingat baik-baik, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Tetapi percayalah, Allah yang ada di dalam kehidupan kita akan memampukan kita mengasihi mereka. Dan salah satu mengapa kita mengasihi mereka, karena kita mengasihi Allah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, siapakah sesama kita? Yaitu saudara-saudara kita, saudara seiman, family kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kasih di dalam Kristus itu harus dirasakan oleh saudara-saudara kita, teman seiman kita,
teman sepelayanan kita. Memang tidak mudah terkadang dalam situasi-situasi hidup ketika ada orang-orang yang kita anggap dekat tetapi dia melukai perasaan kita. Memang tidak mudah untuk mengasihi orang-orang yang kita percayai, yang pernah kita berikan segalanya, tetapi dia merusak kepercayaan kita. Dia menghancurkan kehidupan, dia seakan-akan menikam kita. Dan terkadang juga kasih kepada sesama atau kepada saudara itu hancur oleh karena harta. Banyak sekali kasus saudara, kakak, adik ribut hanya karena harta warisan. Yang tadinya akrab menjadi rusak hubungannya. Lalu juga karena kecemburuan, karena iri, persaudaraan, persahabatan akhirnya rusak. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kasihilah saudaramu dan sesamamu. Artinya kondisi-kondisi, situasi-situasi tadi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun itu bisa terjadi, tidak pernah akan menghalangi kasih kita kepada mereka. Karena itulah Tuhan bilang, kasihi sesama manusia. Artinya saudara-saudaramu adalah orang yang layak menerima perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan. Sekalipun dalam situasi tertentu sulit untuk melakukannya dan perlu proses, tetapi kita tidak boleh pernah berhenti dan menyerah untuk tetap mengasihi mereka. Karena itulah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang lahir daripada Allah. Allah, Kristus Yesus ada di dalam kehidupannya. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Yang pertama, bukti kita mengasihi Allah akan nampak ketika kita mengasihi saudara dan sesama kita. Jadi bukti kita mengasihi Allah itu akan terlihat ketika kita mengasihi sesama kita. Bukti kita mengasihi Allah ketika kita menolong orang lain yang dalam keadaan susah. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kami mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Banyak kali kami mengalami situasi-situasi yang berat. Tetapi kami tidak putus asa. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara. Dan kasih kami kepada Tuhan tidak bisa dihalangi oleh setiap keadaan dan kondisi yang sekalipun tidak menguntungkan dan menyenangkan kami. Kami harus tetap mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Yang tidak bisa kami balas. Yang tidak bisa kami bayar. Kasih Tuhan begitu besar. Oleh karena penderitaan itu pun tidak akan pernah menghalangi kami berbuat baik. Bahkan dalam keadaan tertentu orang lebih memandang kami punya kemampuan untuk menolong mereka. Padahal ketika mereka minta melakukan sesuatu untuk kami kerjakan, menolong mereka, apa yang mereka minta tidak ada pada kami. Kalau kami tidak kasih, mereka akan melihat, kok seorang pelayan Tuhan katanya kasih, tidak ada. Tapi kalau kami mau kasih, apa yang akan kami kasih? Terkadang itu membuat kami menjerit dan menangis Tuhan. Seringkali di awal-awal tahun, bahkan sepanjang tahun kami berdoa, Tuhan mampukan tahun ini supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Tidak menyusahkan orang lain, tidak berharap kepada orang lain, tetapi justru kami akan menjadi saluran berkat buat orang lain. Sekalipun hal itu terus menjadi perjuangan dalam kehidupan kami. Tapi itu tidak akan memutuskan kasih dan setia kami kepada Tuhan. Itu tidak akan membuat kami tidak melakukan hal-hal yang baik. Di dalam keadaan yang kurang sekalipun, ada saat di mana kami juga harus membantu, kami membantu. Kami melakukan itu. Kami tahu bahwa tidak mungkin kami kerjakan. Tetapi ketika kami lakukan, kami tidak minta kami melakukan kasih supaya Tuhan balas. Enggak. Karena sebelum kami minta balasan, kami memang sudah menerima kebaikan Tuhan. Justru kami lakukan karena kami merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kami masih bisa seperti ini dan masih ada orang yang lebih menderita daripada kami. Itu kami syukuri dan kami bisa membantu walaupun tidak besar. Tetapi dengan kemampuan kami itu kami anggap besar. Kami harus melakukan dan mengerjakannya. Lalu bagaimana kami mengajarkan dan menceritakan firman Tuhan. Mengajarkan kasih. Tapi kami tidak menjadi pelakunya. Tidak mungkin. Apa bukti kami mengasihi Tuhan? Bukti ketika kami mengasihi sesama kami.
Nah, itu bukti kita sebagai orang percaya. Itulah di mana bukti saudara mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi sesama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, saya percaya orang yang dipenuhi kasih Allah, dia tidak akan pernah keraskan hati ketika melihat saudara-saudaranya perlu dibantu dan ditolong, apalagi dia punya kemampuan untuk melakukannya. Yang berikutnya, bukti kita mentaati Allah. Mengapa kita mengasihi sesama? Bukti kita mentaati Allah, melakukan perintahnya. Amanat agung, menyelamatkan dan menjadikan semua bangsa muridku. Alasan mengapa kita mengasihi sesama, karena kita mentaati perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena bukti ketaatan kita melakukan perintah Yesus Kristus, amanat agung. Supaya apa? Supaya orang-orang lain juga mengalami kasih Allah sebagaimana kita mengalami kasih-Nya. Orang yang tidak layak, orang yang berdosa, orang yang sebenarnya harus menerima hukuman, tetapi karena kasih anugerah, saudara dan saya diselamatkan. Dan biarlah itu menjadi tujuan dan sasaran bagi setiap saudara dan saya. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak ibu saudara, dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, kiranya saudara dan saya mampu untuk menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi saudara-saudara kita. Sehingga saudara-saudara kita sekalipun hari-hari ini mereka dalam situasi yang begitu keras hati, tidak akan jemu-jemu kita berdoa buat mereka, menyatakan perbuatan baik kepada mereka. Dan biarlah kasih Allah menjamah hati mereka melalui kehidupan saudara dan saya. Mereka melihat Yesus Kristus yang mereka cari hari-hari ini untuk menyelamatkan, mendamaikan hatinya. Dan biarlah banyak orang boleh diselamatkan karena saudara dan saya taat melakukan perintah Allah, yaitu amanat agung. Jadi kasih Allah yang sejati, kasih Allah yang hakiki, yang esensial itu biar terjadi dalam kehidupan saudara. Allah adalah kasih, dan setiap orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah Allah itu sendiri. Dan ketika kita mengasihi kepada Allah, salah satu alasannya adalah karena kasih kita kepada Allah. Sumber kasih yang nampak dalam kehidupan kita adalah kasih Allah itu sendiri. Dan itulah kiranya yang akan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan dalam menyatakan kasih. Kiranya renungan singkat ini akan mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat FIC, menjadi jemaat-jemaat yang hidup di dalam kasih Allah. Sehingga setiap orang akan mengalami keselamatan melalui pribadi-pribadimu. Di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu dipulihkan, saudara-saudaramu dipulihkan, bahkan musuh-musuhmu diubah menjadi sahabat-sahabatmu. Karena apa? Karena kasih Kristus yang menguasai, yang memampukan saudara menyatakan kasih, perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan terus kita menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman, dan kasih
menjadi DNA, menjadi identitas dalam kehidupan saudara. Kasih Allah terpancar dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.